selanjutnya nanti masih ada evaluasi minimal biasanya 3 bulan untuk membuktikan keamanan dan khasiat vaksin yang sudah direstui oleh Presiden. Baik, untuk pengulasan juga palingan di pagi hari ini kita sudah bersama dengan anggota Komisi 9 DPR Rahmat Handoyo. Pak Rahmat, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Aska, salam sehat, assalamualaikum. Salam sehat juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini gimana respon dari DPR Pak Rahmat terkait dengan Presiden yang sudah memberikan nama di 2 vaksin dalam negeri kita Pak? Iya, ini saya kira ini kado bulan kemerdekaan ya, sebagai sebuah apresiasi kita berikan kepada anak bangsa yang telah berhasil, meskipun belum 100%, tetapi tanda-tanda untuk keberhasilan itu sudah nyata ketika Bapak Presiden memberikan nama dan memberikan satu sambutan yang luar biasa untuk kedaulatan di bidang kesehatan kita ya. Saya kira ini kita sambut bersama, kita tinggal berdoa yang tahap akhir itu sesuai dengan harapan, keamanan sudah terbukti aman, efikasi sudah bagus, tinggal kestabilan saja nanti tahap akhir sampai nanti bulan Agustus ini saya kira sudah kita harapkan bersama sesuai dengan keinginan kita bersama. Saya kira kita bergembira, berbahagia bulan Agustus, bulan kemerdekaan, mendapatkan hadiah kado ulang tahun dari anak bangsa dengan hadirnya vaksin merah putih 2 yang sudah diberikan nama oleh Bapak Presiden. Selamat buat kita semua, Pak Aska. Ini sebagai tadi seperti Pak Rahmat sampaikan bahwa ini adalah kabar atau kado yang menyenangkan untuk kita semua ya Pak di bulan Agustus ini ya. Betul. Tapi nanti tindak lanjutnya dari Komisi 9 akan seperti apa terkait dengan peredaran vaksin yang kita nantikan, informasinya di bulan September nanti Pak? Ya dari awal memang kita monitor dan kita mensupport terus kehadiran vaksin merah putih dan memang prediksinya bulan Agustus maupun September itu akan digunakan untuk penggunaan vaksin booster maupun vaksin yang lainnya. Nah harapannya dengan ini saya kira kita juga sudah mendengar Ibu Penny selaku Kepala BPOM sudah merespon dengan akan mengeluarkan izin darurat. Saya kira kita sambut baik, tinggal nanti karena saat ini adalah masih kita butuhkan cukup banyak untuk booster, kenapa tidak? Saya kira apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden digunakan untuk booster, kenapa tidak? Jadi kita menambah kekayaan kita, menambah perbendaharaan kita untuk berdaulat, tinggal bagaimana rakyat menyambut vaksin anak bangsa, buatan anak bangsa itu kita gunakan bersama-sama, kita gulirkan dan kita bergotong royong, tetap kita perkuat ketahanan tubuh kita masing-masing begitu, Pak Aska. Baik, ini Pak Rahmat juga ikut memantaukah kemarin progres perkembangan dari vaksin merah putih, Indovac dan juga Inavac ini Pak Rahmat? Dari awal Komisi 9 DPR RI selalu memonitor dan mendorong perkembangan dari day to day, dari persiapan sampai pada uji lab sampai pada uji klinis tahap ketiga ini kita terus monitor. Kenapa? Dengan kita monitor terus mereka tidak merasa sendiri. Kita bersama-sama bergotong royong, rakyat berharap, parlemen memonitor, parlemen memberikan proses anggaran, ketika berhasil ya keberhasilan kita semuanya. Nah setelah nanti berhasil, saya kira tinggal menunggu waktu saja kalau berhasil ya, karena nanti September akan dikeluarkan izin darurat. Saya kira ya ayo kita sambut bersama-sama dengan kita suntikan, rakyat menyambut dengan vaksin merah putih Inavac dan Indovac ini agar kita bisa dimanfaatkan secara bersama-sama oleh rakyat, Mbak Aska. Betul, karena kan ini butuh kolaborasi tadi ya Pak ya, dari negara yang hadir untuk mendukung, kemudian juga dari para peneliti yang memang juga punya semangat untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia Pak. Ya betul, sekarang kan proses untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan vaksin kita sudah terbentuk. Tinggal saat ini ya harus kita akui rakyat untuk menuju vaksin kan sudah mulai melemah. Dengan adanya vaksin merah putih 2 yang namanya sudah diberikan oleh Bapak Presiden, ayo kita kembali lagi rakyat yang belum di booster, yang masih rendah ini, masih di bawah 30%, ayo berbondong-bondong kita suntikan anak bangsa sendiri loh yang menemukan, ayo. Sehingga dengan adanya temuan ini kita berharap semangat antusias rakyat untuk berbondong-bondong untuk vaksin booster kembali meningkat lagi. Begitu Pak Aska. Baik, nanti September di tahun 2020 kita 2022 ya Pak ya. Kita nantikan ini Pak Rahmat. Tapi nanti dari Komisi 9 ada tindak lanjut seperti apa ini Pak Rahmat? Kalau ini kita kan sudah selesai ya, kita sudah memonitor, tinggal bagaimana begitu sudah Bu Penny dalam hal ini BPOM mengeluarkan izin darurat, saya kira tinggal rakyat kita sosialisasikan bahwa ini loh sudah ada vaksin anak bangsa, yang temuan anak bangsa, ayo kita menuju ke fasilitas puskesmas, rumah sakit, mau fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah untuk ikut divaksin booster mau yang belum divaksin. Tinggal sekarang kita bagaimana menggulirkan, menggaungkan kembali, ayo kita vaksin booster, ayo kita vaksin yang belum, karena terbukti vaksin, terbukti berhasil loh menghindarkan kematian, menghindarkan dari sakit parah begitu Pak Aska.
Baik, ini bentuk keberhasilan kita semua ya, Pak Rahmat ya. Iya, sekali lagi ini kado kemerdekaan ya. Mudah-mudahan ini tidak hanya berhenti pada vaksin merah putih, Inavac dan Indovac, tetapi juga industri kesehatan yang lain untuk kita mandiri, lebih aktif lagi menciptakan hal-hal serupa sehingga kita tidak tergantung pada negara lain begitu Mas. Sehingga semangat merah putih, semangat bulan kemerdekaan kita jadikan semangat untuk bangkit dan berdikari di kekuatan sendiri untuk kesehatan kita, Mas. Baik. Ini juga bentuk bahwa kita dari segi teknologi sudah maju, dari segi infrastruktur sudah oke, dari segi peneliti kita sudah mumpuni semua, Pak Rahmat ya. Ya, saya kira kalau teknologi membuat vaksin hampir sama semuanya ya, memang harus diakui penciptaan vaksin itu kan membutuhkan modal kerja yang luar biasa besar, sehingga memang negara hadir, dan ketika Presiden Jokowi memberikan satu keberpihakan anggaran ratusan miliar untuk menciptakan vaksin merah putih ini, saya kira kenapa tidak untuk kita manfaatkan, dan kemudian kenapa tidak ini menjadi momentum untuk menciptakan ilmu-ilmu, kemudian menciptakan karya anak bangsa di bidang kesehatan. Saya kira Presiden Jokowi juga sudah menekankan kita tidak boleh tergantung impor, kita harus bermandiri. Nah, saya kira ketika swasta belum punya peran yang cukup, sehingga negara memberikan stimulan, memberikan satu anggaran yang cukup untuk kesehatan gitu, Mbak Aska. Ini sebagai artinya kita sudah punya vaksin sendiri. Ini kan sebelumnya menjadi prioritas dari Pak Presiden juga. Ya betul, saya kira memang kita akui, kita kan baru saat ini berproses ya, artinya berproses ketika kita belum bisa menciptakan, memang kita ya demi rakyat apapun kita lakukan dengan membeli luar negeri. Tetapi ketika sudah kita bisa menciptakan sendiri, keamanan sudah terbukti, efikasi sudah bagus ya, karena saya kira ya kita harus menggunakan vaksin anak bangsa, tidak perlu ada alasan lagi kita impor, sehingga Bapak Presiden juga punya keberpihakan, ya saatnya lah kita menggunakan vaksin dalam negeri begitu. Jadi tinggal bagaimana kita semua pihak percayakan kepada pemerintah dan seluruh kita semuanya bergotong royong, ya kita maksimalkan, kita optimalkan vaksin yang sudah diciptakan oleh anak bangsa kita ini, Mbak Aska. Seperti pesan dari Pak Presiden, jangan apa-apa kita impor begitu ya, kalau kita bisa produksi sendiri kenapa tidak ya? Iya, ini menjadi perhatian, dan saya kira Bapak Presiden juga agak tanda petik ya, agak geram ya, 90% alat obat, obat-obatan dan bahan obat masih impor. Saatnya lah momentum ini kita mencoba bangkit, paling tidak mengurangi impor yang tadinya 90% impor, paling tidak bisa mencapai 75% kita impor. Perlahan-lahan tapi pasti kita bisa 50% dan bisa kita mandiri bidang kesehatan begitu, Pasca. Oke, baik. Pak Rahmat, nanti untuk Indovac dan juga Inavac ini apakah diberikan kepada seluruh masyarakat atau mungkin ini ada target khusus tertentu, ini kepada siapa begitu? Ya, berdasarkan rilis dari peneliti maupun dari yang dipantau oleh Ibu Penny, nanti memang digunakan untuk ada dua hal ya, untuk masyarakat umum dalam hal ini yang belum divaksin 1, 2 maupun yang 2, dan yang perlu kita kabar baik adalah juga ada penelitian uji klinis untuk booster gitu loh. Jadi saya kira untuk tahap 1, 2 yang belum boleh dilakukan, aman, efikasinya bagus. Booster pun juga sedang diproses, dikaji dari sisi uji klinis. Saya kira semuanya, untuk semuanya. Nah, kemudian hasilnya seperti apa untuk anak maupun yang dewasa, tinggal nanti hasil penelitiannya akhir September ini nanti akan yang akan mengeluarkan izin edarnya kan Ibu Penny selaku Ketua BPOM. Saya kira kita tinggal tunggu saja. Tapi nada-nadanya untuk semuanya ya, karena untuk uji anak-anak juga berarti ya Pak Rahmat ya? Saya kira begitu, karena hasil uji klinisnya juga untuk anak-anak, kemudian yang paling penting juga booster, karena yang booster kan sekarang ini yang sangat dibutuhkan paling banyak. Sedangkan kita bergembira mendapatkan kabar bahwa vaksin 2 ini bisa digunakan untuk booster dan sedang berproses untuk uji klinis tahap akhir. Ini kabar yang sangat menggembirakan begitu, Pak Ska. Baik, terakhir Pak Rahmat pesannya untuk masyarakat Indonesia, Pak Rahmat, silakan. Saya kira ini kado yang luar biasa, bulan kemerdekaan, peringatan HUT kita mendapatkan kado yang istimewa. Ternyata ujian dan uji klinis merah putih 2 Indovac dan Inavac yang dapat apresiasi dari Presiden dengan 2 nama itu, mudah-mudahan ini menjadi kado yang baik dan mendapatkan semangat lagi, semangat merah putih kita untuk berdikari dan semakin kita sehat di kemudian hari. Selamat buat kita semua telah terciptanya 2 vaksin merah putih buat anak bangsa. Selamat Mbak Ska dan kita semua. Terima kasih Mbak Ska. Baik, Pak Rahmat Handoyo, terima kasih sudah berbicara dengan Pro 3 pagi ini ya Pak ya. Selamat pagi, salam sehat Bapak. Selamat pagi, salam sehat, salam tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.